Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian saya absen terlebih dahulu yang hari ini sudah bergabung ya. Ada dari Asri ya. Asri sudah bergabung. Kemudian Risma ya, Rizka. Sebelum kita mulai ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan KBM pada hari ini berjalan lancar ya dan memberikan manfaat bagi kita semua ya. Silakan dipimpin doanya. Untuk memulai kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Saya harap selama KBM on kamera semua ya, jangan ada yang dimatikan ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya, agar kita memupuk rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia ya. Nanti selama menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan kalian duduk sikap sempurna ya. Nah, nanti kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah airku. Terima kasih. Selanjutnya, nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang program linear, di mana untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya ya, tentunya nanti berkaitan dengan permasalahan kontekstual atau permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik ya, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) ya. Peserta didik diharapkan mampu menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear, kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear ya. Untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini kita akan mempelajari tentang nilai optimum ya, dimana untuk mereview materi sebelumnya, untuk menentukan model matematika itu kan ada berapa tahap kemarin? Ada 3. Lalu yang pertemuan kedua kemarin kita sudah mempelajari tentang menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian juga ada berapa langkah? 3 juga ya. Yang pertama, untuk menentukan daerah penyelesaian yaitu dengan merubah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel menjadi sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kemudian langkah yang kedua apa? Menggambar sistem persamaan linear variabel. Baru langkah yang ketiga, menentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ingat ya untuk materi sebelumnya ya. Jadi ini materinya berkesinambungan dari pertemuan 1, 2, dan 3. Jadi kalian harus benar-benar memahami tahapan demi tahapan ya untuk menentukan nilai optimum ya. Apa itu nilai optimum? Ada yang sudah tahu? Yang sudah membaca materinya? Nilai optimum adalah Nilai optimum adalah pada sistem pertidaksamaan linear. Minimum pada sistem pertidaksamaan linear. Untuk langkah menentukan nilai optimum atau optimasi sama aja ya. Optimasi itu sama aja optimum. Itu masih berkaitan dengan pertidaksamaan linear 2 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, di mana untuk langkah menentukan optimasinya itu juga ada 3 tahap. Jadi semuanya sama-sama ada 3 tahap yang harus dilalui masing-masing ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai optimum dari fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok ya. Jadi sebetulnya untuk menentukan nilai optimum itu ada 2 cara ya, yaitu menggunakan metode uji titik pojok dan yang satunya ada menggunakan metode garis lidik. Kemudian lanjut, di mana definisi fungsi objektif adalah
merupakan fungsi linear dan pada Papan seperti tidak sama linear yang memiliki penyelesaian. Jadi, fungsi objektif juga disebut sebagai fungsi tujuan. Ya, di mana titik pojok adalah titik-titik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai maksimum dan minimum suatu grafik pertidaksamaan, ya. Di mana titik pojoknya itu berada di titik sudut yang membatasi daerah penyelesaian. Nah, contohnya ini. Kan ini kemarin kita sudah menentukan daerah penyelesaian, ya. Ada daerah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kemarin daerah 5 merupakan daerah penyelesaian dari program linear bukan? Bukan ya, karena ini X-nya negatif kalau letaknya di kuadran 2, ya. Jadi selalu berada di kuadran pertama. Ada sebuah pengembang memiliki tanah seluas 9.000 meter persegi, ya. Akan dibangun rumah tipe A dan tipe B, ya. Contohnya gambarnya ini, ya. Kemudian tipe A memerlukan lahan 60 meter persegi, tipe B memerlukan lahan 120 meter persegi. Jumlah yang akan dibangun tidak lebih dari 100, ya. Nah, itu kan kata kunci. Kalau tidak lebih dari, berarti tandanya apa? Kurang dari, sama dengan, ya. Nah, kemudian harga jualnya, tipe A-nya 200 juta, tipe B-nya 500 juta. Nah, berapa penjualan maksimum yang diperoleh oleh pengembang? Nah, kita cari. Langkah-langkahnya mengikuti langkah-langkah yang tadi, ya. Yang pertama kita tentukan model matematikanya dulu. Nah, kita langsung aja buat tabelnya, ya. Buat peroleh model matematikanya, yang pertama dari jumlah rumahnya berarti X plus Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian dari lahannya, ya, lahan tanahnya itu 60X plus 120Y kurang dari sama dengan 9.000. Kita sederhanakan dibagi 60, ya, yaitu ketemunya X plus 2Y kurang dari 150. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini kan wajib, syarat wajib, ya. Dan ada fungsi objektifnya, nah, fungsi tujuannya yang akan kita cari nilai maksimumnya, kan. Kemudian langkah selanjutnya kita gambar daerah penyelesaiannya, diperolehkan ini. Kemarin cara menggambarnya sudah kita pelajari di pertemuan 2, ya. Jadi titik B di sini belum kita ketahui koordinatnya. Nah, makanya kita cari koordinat titik B menggunakan eliminasi, ya. Ketemu titik potongnya itu 50,50, ya. Kalau sudah diketahui semua titiknya, kita masukkan ke rumus fungsi objektifnya, ya. Dari titik O 0,0, A 0,75, B-nya 50,50, C-nya 100,0. Kita substitusi ke fungsi objektifnya. Bisa ya substitusi. Nah, dari hasil keempat titiknya, karena yang ditanya penjualan maksimum, berarti kita ambil nilai yang paling tinggi, yaitu 37.500. Kalau yang lainnya kan 35.000 sama 20.000 dan 0. Otomatis yang paling besar itu yang 37.500, ya. Kemudian, nah, berarti dapat kita simpulkan. Nah, tadi optimumnya kan 37.500, kita kalikan 1 juta. Tadi kan kita sederhanakan, ya, dalam jutaan rupiah. Berarti kita kembalikan. Tinggal dikali 1 juta, ketemunya ini berapa? Ini banyak banget nolnya, ya. Dibaca berapa kalau nolnya ada 9. Nah, kemudian untuk diskusinya, silakan, ini ada suatu permasalahan, ya. Silakan bisa dibacakan salah satu. Luas daerah suatu lahan parkir adalah 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 5.000 per jam dan mobil besar 8.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan
tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, berapakah penghasilan maksimum tukang parkirnya? Ini ada sebuah kasus, silakan kalian diskusikan ya sesuai kelompok masing-masing ya. Nanti perwakilan kelompok seperti biasa menyampaikan hasil diskusinya ya. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Silakan saya beri waktu 10 menit dari sekarang, nanti dipersiapkan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Cindy, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan menentukan nilai maksimum dan minimum. Ya, Permasalahan diperoleh model matematika. Langkah kedua, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang diperoleh. Persamaan jarak. jadi langsung aja. Nah ini ya daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah ketiga, Yang ketiga, menentukan nilai maksimum menggunakan metode titik pojok. Titik B-nya 60,140. Iya, baru langkah ketiga. Menentukan nilai maksimum. Diperoleh berapa nilai maksimumnya? Maksimumnya 1000. Berapa? Ya, silakan kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismola Sulfiana, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menentukan nilai maksimum dan minimum. Ya, Langkah pertama, diperoleh model matematika X plus Y kurang dari 200, 4X plus 20Y kurang dari 1760 dapat disederhanakan dibagi 4 sama dengan X plus 5Y kurang dari 440. X lebih dari 0, Y lebih dari 0, fungsi objektif atau fungsi tujuannya yaitu f X, Y sama dengan 5000X plus 8000Y. Langkah ketiga, menentukan nilai maksimum, 0. nah ya, tinggal disubstitusi ya ke fungsi objektifnya. Ketemunya maksimumnya berapa? 1.420. Iya, sama ya kayak kelompok 1 tadi ya. Kira-kira untuk kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 4, apakah hasilnya juga sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oh iya, terima kasih. Sama, Bu. Ya, terima kasih. Saya lanjut ya. Kira-kira bisa ya untuk menentukan nilai maksimum minimum dari suatu permasalahan kontekstual ya? Insya Allah bisa, Bu. Kemudian nanti di classroom saya sudah mengasah tugasnya ya, tugas LKPD dan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Saya tunggu nanti sampai nanti malam ya, sampai pukul 23.59. Nah, jadi apa kesimpulan pada hari ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dapat menentukan model matematika, untuk menggambar daerah penyelesaian, Langkah-langkah untuk menghitung nilai optimum dari fungsi objektif, dan menggunakan metode uji titik pojok. ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya di kehidupan sehari-hari tentunya ya. Nah, jadi untuk materi program linier ya sudah selesai ya. Sudah selesai, silakan nanti saya tunggu untuk
untuk mengerjakan soal evaluasinya ya, sampai nanti malam pukul 23.59 ya. Kemudian jadi dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mempelajari materi baru ya. Kita akan belajar tentang matriks ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Mulai kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.